Oke, balik lagi sama enggak, oke, ulang. Nah, balik lagi di channel Yui Miho. Hari ini ya kayaknya kita gak bakal ngebahas sesuatu yang ya berat, cuman ringan-ringan aja. Kalau waktu itu tentang diri sendiri ya. Karena belum ada yang komen, sama belum ada yang request. Oke. Hari ini aku mau ngebahas tentang Oke, sederhananya aku mau bahas tentang apa yang biasa orang lain sebut sebagai disabilitas. Mungkin secara bahasa disabilitas itu lebih kepada ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu hal seperti orang lainnya kan. Nah, tapi aku mau nanya ke kalian, emang iya ya kita itu menyandang disabilitas kalau misalkan kita contohnya aja punya mata minus? Atau emang iya kita disebut disabilitas kalau kita gak bisa baca? Emang bener nih kalau kita disebut disabilitas kalau misalkan kita itu gak bisa jalan? Jadi sebenarnya apa sih disabilitas itu? Nah, pasti ini buat mereka atau kalian yang emang udah menjalani pendidikan di mungkin ya udah sampai ke sana atau mungkin bahkan kuliah di jurusan yang membahas tentang beberapa hal mengenai disabilitas, pasti udah mulai tahu ya, pasti udah paham mengenai apa, seperti apa dan bagaimana manusia menerjemahkan seperti apa itu atau apa itu orang yang menyandang disabilitas. Sini kalau misalkan menurut aku sih disabilitas itu lebih ke ya kondisi dimana seseorang itu gak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Contoh nih, kalau misalkan satu kelas itu ada 30 orang dan salah satu anak di sana itu gak bisa bahasa Inggris, itu artinya dia punya disabilitas kah? Mendekati, tapi ya hampir. Tapi bukan gitu juga konsepnya. Kayak aku pernah diajarin sama dosen di kampus, kalau kita dipandang sebagai orang yang menyandang disabilitas, kalau kita tuh gak bisa melakukan apa yang bisa orang lain lakukan. Seperti tadi, yang 29 orang lainnya itu bisa pakai bahasa Inggris, sementara yang satu orang itu gak paham sama sekali. Dan dia dianggap disabilitas. Kenapa? Karena dia gak bisa ngomong. Karena si 29 orang ini gak paham apa yang diomongin, cuma karena dia itu pakai bahasa yang berbeda. Bahkan gini aja, orang yang udah gede, udah lebih dari 15 tahun, tapi ngomongnya itu masih pakai bahasa yang kayak bayi. Dalam artian gak kurang jelas lah gitu, kosakatanya belum terbentuk, dia dianggap disabilitas. Padahal dia itu ngomong, tapi orang-orang gak paham apa yang dia bilang. Ya, yang artinya kalau misalkan semua orang itu pintar matematika, kita gak bisa, berarti kita disabel dong. Gak gitu juga, tapi untuk konsepnya sih iya. Jadi ya setiap orang itu punya kebutuhan, kelebihan, kekurangan, dan mungkin setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Aku ngerasa kalau aku itu memang masuk ke dalam orang yang punya disabilitas, karena emang ada beberapa hal yang gak bisa aku lakuin, gak kayak orang lain.
Dan seandainya nih, seandainya kalian punya satu hal yang menurut orang lain, itu gampang banget loh, itu umum loh, masa kamu gak bisa? Bukan berarti kamu itu cacat, bukan berarti kamu itu kayak alah, enggak, tapi hanya karena itu berbeda. Ya, kita itu berbeda. Bahkan secara teknis gak ada yang sama kan. Terus kalau seandainya seluruh orang di dunia ini buta, semua orang di dunia ini buta, dan kamu atau aku itu satu-satunya orang yang bisa melihat, apakah orang lain itu akan menganggap kita itu sebagai orang yang disabilitas? Ya. Kenapa? Karena kita tuh berbeda. Orang lain jalan itu harus pakai tongkat, orang lain jalan itu harus pakai pemandu jalan, sementara kita enggak. Sementara kita ya mau jalan gimana, orang ini banyak orang-orang yang lewat pakai alat bantu, pakai yang bawa peliharaan buat bantu mereka jalan, yang bicara pakai bahasa yang berbeda. Mereka bakal anggap kita itu aneh karena kita bisa melakukan apa yang tidak seperti orang lainnya. So, bolehlah kita gak bisa bahasa Inggris, bolehlah kita gak bisa backflip, bolehlah mata kita rabun, bolehlah kita cadel, bolehlah kita punya kondisi yang berbeda itu pada pendengaran, penciuman, atau mungkin pada rasa. Tapi itulah kita. Dan secara teknis semua orang itu punya disabilitas masing-masing. Cuma yaitu ada yang kecil skalanya, ada yang besar, bahkan ada yang kelihatan juga, ada yang enggak. Jadi udahlah, kalau misalkan ada yang bilang, kamu disabel ya? Bilang aja, iya, aku kan disabel, kamu juga. Dan kalau misalkan orang itu malah, jadi jelasin aja, tiap orang itu punya kebutuhan berbeda-beda. Tiap orang itu bisa melakukan dan tidak bisa melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. Terserah orang mau bilang aneh karena contohnya tuh bisa tidur sambil duduk. Aneh gitu, orang ini mah gak bisa tidur kalau misalkan si lampunya itu gak dimatiin. Aneh, orang ini mah gak bisa berdiri di depan kalau misalkan gak pegang sesuatu. Dia mah aneh gitu ya, kalau lari itu gayanya beda cuma karena jalannya pincang atau disabilitas. Aneh gak sih? Ya kan? So, emang bisa ya dunia tanpa yang namanya disabilitas? Ada sih, tapi mungkin cuma di surga. Karena di surga semuanya bakal sesuai, semuanya itu bakal ada di kondisi yang terbaik. Sementara kita yang jadi dunia ya normal aja kalau misalkan ada yang nggak bisa, normal aja kalau misalkan ada yang berbeda. Tapi itu gak jadi alasan buat kita jadi jauhin seseorang. Itu gak jadi alasan buat kita jadi ngebunuh seseorang. Ya percuma aja lah kita bisa A, B, C, D, E, F, G, tapi kita gak bisa ngehargain orang lain yang ya dalam tanda kutip punya perbedaan. So, hargai aja orang lain. Kalau misalkan ada orang yang berbeda, punya kebutuhan yang memang lebih dari kita, atau dalam tanda kutip punya disabilitas, ya bukan dianggap berbeda, tapi wah, kayaknya dia butuh bantuan deh. Wah, dia itu berbeda ya. Wah, dia unik ya. Wah, kayaknya enak nih kalau kenalan kayak dia. Wah, kayaknya seru nih kalau tahu gimana rasanya hidup kayak dia. Ubah pandangan-pandangan tentang disabilitas itu sebagai hal yang negatif. Ubah pandangan bahwa kalau kita, kamu, atau mereka yang punya disabilitas itu sebagai orang-orang yang tidak bisa apa-apa. Dosen aku bilang gini, kita nyediain kursi roda buat orang yang bisa jalan itu bukan karena kita kasihan. Itu harusnya kan, harusnya kita ngasih kemudahan ke mereka itu bukan karena kita kasihan, tapi karena kita berusaha menyediakan lokasi, tempat, atau sarana-prasarana yang bikin mereka itu merasa diterima, bukan bikin mereka nambah merasa kalau mereka itu berbeda. Ya bolehlah anak yang bisu dimasukin ke kelas anak biasa,
Bolehlah anak yang emang minusnya itu parah dimasukin ke kelas anak-anak yang penglihatannya normal. Ya apa salahnya? Tuh tinggal bikin sarana prasarana atau mungkin media atau cara apa biar orang-orang itu bisa nyaman. Karena itulah fungsi yang namanya hubungan sosial. Percuma kalau kita jadi anak pejabat, kalau kita jadi anak orang kaya, atau jadi sultan malahan, tapi kita gak ngehargain orang lain. Tapi kita gak ngehargain orang lain yang berbeda dari kita. Percuma kita punya fisik sempurna, kita dianggap baik oleh orang lain, tapi kita masih mencap orang yang berbeda itu, orang yang dengan disabilitas itu sebagai orang yang lemah. So, gak ada salahnya kita menerima diri kita sendiri. Kamu menerima diri kamu, aku menerima diri aku. Kita menerima semua orang yang di sekitar kita, gimana pun kondisi mereka. Karena gimana pun kita itu manusia, ya kan? Oke. Ya, mungkin itu aja buat apa ya? Ya, buat ngobrol gaji hari ini. Oke, sampai ketemu di bukan channel sih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan bosan ya. Bye bye.